Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua ada di dalam naungan perlindungan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala di dalam kita menghadapi masalah, persoalan dalam hidup ini membuat kita putus asa, kecewa, tertekan, dan kita lebih memilih untuk menyerah, lebih memilih untuk ya udahlah, lewatin semua apa adanya, nggak perlu lagi mengharapkan sesuatu yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Tetapi hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang bisa memberikan kepada kita semangat yang baru, ada sesuatu yang membuat kita bisa excite, bangkit lagi. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara memperhatikan satu ayat di dalam Lukas 24 ayat yang ke-32. Saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara. Lalu kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan penggalan daripada kisah tentang dua orang murid yang berjalan ke arah Emmaus. Ketika mereka di dalam kekecewaan dan keputusasaan mereka melihat semua peristiwa, rangkaian peristiwa ketika penangkapan Yesus, kemudian Yesus disiksa sampai Yesus mati disalib, kemudian dikuburkan. Mereka anggap itu sesuatu yang membuat mereka kehilangan harapan. Karena kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, murid-murid ini sempat mencetuskan pernyataan, padahal kami semula berharap bahwa Yesuslah yang akan memimpin umatnya, membebaskan umatnya, bangsa Israel dari penindasan bangsa lain, dalam hal ini bangsa Roma. Tetapi ketika Yesus pada akhirnya mati di salib, itu membuat mereka kecewa, membuat mereka hilang pengharapan. Sekalipun kalau kita baca di kisah-kisah ayat-ayat sebelumnya juga disebutkan bahwa ketika perempuan-perempuan hendak merempahi, meminyaki mayat Yesus, mereka dikejutkan ketika mayat itu tidak ada dan ada malaikat yang menampakkan diri mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Lalu ketika perempuan-perempuan menyatakan kepada murid-murid yang lain, murid-murid juga mendapati kubur yang kosong, tidak ada Yesus di sana. Harusnya ini menjadi satu pengharapan tersendiri buat mereka, bukan bahwa Yesus sudah tidak ada berarti Yesus benar bangkit. Tapi ada sesuatu yang menyelubungi mereka, sehingga mereka terus di dalam keputusasaan dan kekecewaan. Tetapi ketika Yesus menyatakan diri kepada mereka sebagai orang asing yang mengajak mereka berbicara, kemudian Yesus mulai menjelaskan kepada mereka dengan teguran yang keras. Yesus berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mengerti apa yang disampaikan oleh para nabi, apa yang disampaikan kitab suci. Yesus jelaskan kepada mereka panjang lebar. Bahkan ketika Yesus hendak pergi, mereka mengajak Yesus untuk tetap tinggal dan makan bersama mereka. Ketika Yesus mulai akan makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Baru mata mereka terbuka, ini Yesus. Tapi Yesus langsung hilang dari antara mereka. Ya. Dan itu mereka kemudian berkata satu dengan yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia menjelaskan tentang kitab suci? Bapak Ibu Saudara, ketika ada pemberitaan firman, ada firman yang disampaikan dengan otoritas, wibawa ilahi, kekuatan ilahi, itu akan membuat kita excited, membuat ada semangat yang berkobar-kobar membara di hati kita, dan itu akan mendatangkan satu kekuatan yang baru. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kisah selanjutnya, kedua murid ini kemudian melakukan perjalanan kembali ke Yerusalem. Padahal jarak Yerusalem ke Emmaus itu kira-kira 11 atau 12 km. Baru sampai, baru mau makan sejenak, dan mereka begitu kenali itu Yesus. Mereka sadar ada sesuatu yang berkobar dalam diri mereka. Ketika firman itu bekerja di hati mereka, mereka kembali ke Yerusalem untuk menyaksikan bahwa mereka sudah berjumpa dengan Yesus. Menyaksikan Yesus yang hidup, menyaksikan pengalaman perjumpaan mereka dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami kuasa firman yang hidup, maka mulut kita tidak akan pernah berhenti berbicara. Ada semangat yang baru untuk kita bisa bersaksi kepada orang lain. Ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa berdiam diri. Karena kekuatan firman, kekuatan kuasa Allah yang bekerja lewat firman ini
memberikan semangat yang baru, memberikan gairah yang baru. Biarlah kita jangan biarkan kelemahan, kekecewaan menguasai kita, tapi biar kuasa firman ini membangkitkan semangat yang baru, membuat kita ada kekuatan baru untuk melangkah, menjalani hari-hari yang ada di depan kita. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya untuk tetap menjadi pemenang bersama Tuhan. Tuhan memberkati.